Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Fadil dan di video kali ini saya akan membaca bab 6 dari buku pemrograman web yang berjudul Type Safety with TypeScript. Kita langsung aja ke yang pertama di sini. Why the TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau COBOL karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar di mana satu kesalahan kecil bisa menentukan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan atau runtime error, yang berarti bug sering kali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi atau compile time jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sebelumnya, melainkan secara superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga. Tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaring pengaman atau safety net bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memberikan struktur data di awal atau shift left yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging bergadang di malam hari karena undefined it is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang atau developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense dan autocomplete. Karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabel bertipe string, editor akan menyarankan metode top uppercase atau split, dan tidak menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Ini sangat membantu ketika dokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai rekomendasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Repository seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pusat internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript React. Meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasikan penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah atau nice to have, tapi sudah menjadi prasyarat atau must have. Belajar TypeScript sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Kamu mungkin masih bisa bekerja, tapi kamu akan jauh tertinggal dalam hal efisien dan kualitas output. Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul. Apa yang input terima dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran frontend dan backend. Frontend developer bisa memintakan definisi tipe interface dari backend sebelum API selesai dibuat. Kerja paralel yang efisien. TypeScript #adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C#. 2. Basic types dan inference. Fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah TypeScript, sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Contohnya, let nama string sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan mulai mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang harusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya.
Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya lebih ketat lagi. Ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang dan ada tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number, atau format data CCF sebagai string number boolean. Tabel sangat berguna ketika kita ingin mengamalkan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur terjelas dari TypeScript adalah type inference atau penyimpulan type. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis let score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C# versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa dan tulis anotasi tipe secara manual hanya jika inferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjadi keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode atau readability. Namun ada satu tipe yang menjadi khusus dalam selimut bagi pemula, tipe any. Tipe any adalah cara mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat code atau God mode di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin menjadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari any, TypeScript menjadikan tipe unknown sama seperti any. Unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mencek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input to uppercase, kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type of input sama dengan string. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jadi saya sebelum kamu memakainya. TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan fungsi tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console.log, sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contohnya, penggunaan never adalah fungsi yang melempar error atau throw new error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran kode atau control flow analysis untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika switch case sudah ditangani dengan benar. 3. Interfaces dan type aliases atau cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal, kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, product, atau transaction untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini. TypeScript menjadikan dua alat utama, interface dan type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya interface user, ID, number, name, string, berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan mengambil objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optimal properties ditandai dengan tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia, seperti avatar URL pada profil baru pengguna. Interface juga mendukung properti read-only yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek OOP karena mendukung fitur merging penghubungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interface adalah type alias atau menggunakan kata kunci type. Secara fungsionalitas, dasar untuk mendefinisikan bentuk objek, type, dan interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan. Namun type jauh lebih
Fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek seperti tipe primitif atau type ID sama dengan string, tipe fungsi atau unit types. Di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas atau extend oleh orang lain seperti dalam library, dan menggunakan type untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan unit types dan intersection types. Dan unit types memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe mirip logika, atau contohnya type status merupakan loading, success, error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari tiga string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic strings yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Unit type sangat sering digunakan bersama dengan type guards untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection type berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe yang baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya mirip logika. Dan misalnya jika kamu punya type identity berisi nama, nick, dan tipe kontak berisi email, telepon, kamu bisa membuat tipe employee identity and contact. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dan identity dan contact. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi atau composition pattern, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas inheritance yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi konsep penting dalam pemodelan data adalah extending interfaces. Sama seperti kelas yang bisa mewarisi sifat kelas lain, interface juga bisa melakukan extends. Jika kamu punya interface animal dan ingin membuat interface dog, kamu tidak perlu menulis ulang seperti umum hewan di dog. Cukup interface dog extend animal, dan dog otomatis mewariskan semua aturan animal ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry, don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript memperbolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus atau multiple inheritance, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. 4. Generics, satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability atau ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya. Dalam sebuah array tanpa generics, kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, atau menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generics hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generics memungkinkan kita membuat komponen atau fungsi kelas atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generics yang dianalogikan sebagai variabel tetap untuk tipe data. Jika variabel fungsi menerima nilai seperti x sama dengan 5, generics menerima tipe seperti t sama dengan number. Sintaks umumnya menggunakan kurung siku sudut t. Ketika kita menulis function wrap t value t, di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh t di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis atau generik, namun tetap memberikan tipe checking yang ketat. Misalnya memastikan outputnya benar-benar array of string. Generics tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan useStateNumber 0, kamu sebenarnya sedang menggunakan generics untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generics, React tidak akan tahu tipe data yang disimpan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur IntelliSense. Generics juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP, misalnya fungsi fetch data user, API user, dan memberikan tipe user ke dalam generic. Fungsi fetch TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses property name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generic yang fleksibel,
tapi tidak terlalu bebas. Di sinilah general constraints atau batasan berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh menggantikan T dengan menggunakan kata kunci extend. Contohnya kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti length, jadi kita bisa menulis T extend length number. Ini memberitahu TypeScript bahwa T boleh berupa apa saja, string, array, atau objek custom, asalkan tipe tersebut memiliki properti length yang berupa angka. Constraint ini menjaga penggunaan generics yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Fitur lanjutan dari generics adalah kemampuan untuk memberikan default type sama seperti parameter fungsi, bisa menilai default. Parameter tipe ini juga bisa. Kita bisa menulis T dengan string, yang artinya jika pengguna tidak menggunakan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, TypeScript akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate kode pada kasus penggunaan umum, sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan. Kita juga bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus seperti T, U, V untuk fungsi yang memproses transformasi data kompleks antar berbagai tipe. Menggunakan generics adalah tanda transisi dari pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya sintaks kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun kemampuan untuk menulis satu logika yang melayani ratusan tipe data berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generics mungkin kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, aman, dan dapat digunakan kembali di seluruh proyek tanpa perlu copy paste kode yang redundant. 5. Compiler dan configuration, sang mandor proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu kita membutuhkan proses penerjemah yang disebut transpilation atau source-to-source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript Compiler atau TSC. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi tipe dan mengubah file TS menjadi JS, tapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kamu ingin menggunakan Internet Explorer kuno? Saya target ke ES5. Apakah kamu hanya menargetkan browser Chrome terbaru? Set ke ES Next. Kemampuan down leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti async, await, atau optional chaining di kode sumber kita. Sementara TypeScript yang mungkin memikirkan cara menerjemahkannya agar jalan browser di browser lama. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan diaktifkan adalah strict true. Mengaktifkan mode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat family of stringness flags, termasuk no implicity any, strict null checks, dan strict function types. Strict null checks adalah penyelamat hidup tanpanya. Null dan undefined dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe. Misalnya variable number bisa diisi null. Ini adalah sumber billion dollar mistake dalam pemrograman. Dengan strict null checks, kamu dipaksa menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit. Hilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah mulai proyek baru tanpa strict true. Selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur kecukupan file dan struktur directory melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript, src, dan hasil kompilasi JavaScript atau dis atau build. Kita juga bisa mengaktifkan source map true, sebuah fitur vital untuk debugging. Karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi, yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu, source map memetakan kembali berisi kode yang sedang berjalan di browser
di browser ke baris kode asli file. TS ini memungkinkan kamu melakukan breakpoint atau debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome DevTools. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyekmu memiliki 5000 file, mengkompilasi ulang semua setiap kali kamu mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan mode incremental, TypeScript menyimpankan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file ts_build_info dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Ini menjaga siklus feedback loop tetap cepat, memastikan pengembang tidak menghabiskan waktu produktif mereka hanya untuk menunggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dalam developer experience. Akhirnya, integrasi TSSC dengan alat bundler modern seperti Vite, Webpack, atau SBuild seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Vite, proses transpilasi penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBuild atau SWC yang ditulis dengan Goras, sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan tipe type checking saja tanpa menghasilkan file output. No emit true. Pemisahan tugas ini membuat server pengembang berjalan instan. Memahami peran tsconfig.json dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat toolchain. Build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. 6. Integrasi keislaman, kejelasan akad dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem buntu atau crash saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan atau kejelasan. Dengan menetapkan tipe data secara eksplisit, kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan jelas identitasnya dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafa bil ahad, memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, peduhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini mengajarkan karakter integritas atau sidik. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan, dijanjikan, dengan apa yang diimplementasikan atau dilakukan. Kode yang tipe type safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compile time checking atau pengecekan sebelum dijalankan selaras dengan konsep sadud zari'ah atau menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah atau evaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan atau dunia sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi atau runtime. Ini mirip dengan seorang mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error berwarna merah dari compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat atau tawasyih yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Retro strict mode dan penghindaran tipe N mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tasyabul atau bermudah-mudahan atau menggampangkan urusan. Menggunakan N memang mudah dan cepat, tetapi ia mematikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan keseguhan profesionalitas dan mujahadah. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih atau effort di awal, tetapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generik yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan mengingatkan kita kepada wasatiyah atau pertengahan keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generik memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman atau tipe data tersebut tetap terpantau. Ini mengatakan bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi selama kita tetap berada dalam koridor prinsip dan nilai-nilai kebenaran
telah digariskan. 7. Kesimpulan evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik di mana kita berhenti sekadar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. JavaScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang. Pertama, safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. JavaScript hadir sebagai baju besi atau static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna marah-marah di production. Dokumentasi yang hidup dengan interface dan tipe alias kita bisa menjadi objek dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu menebak-nebak objek user ini isinya apa saja, karena editor Intel Sense akan memberitahu kita secara detail. Ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. 3. Fleksibilitas terukur dengan Genrex. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Genrex memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua, yang fleksibel namun tetap taat aturan, seperti kota pengiriman yang bisa membuat barang apa saja tetapi tetap tahu cara membelinya. 4. Disiplin konfigurasi. Mengaktifkan strict true di tsconfig.json bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan any atau mode curang dan mulai berani menghadapi unknown serta null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. 5. Pola pikir kontra atau transisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika untuk menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7. Dimana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application atau SPA dan component based arsitektur. Sekian pembacaan bab 6 dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.